Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan hamidin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bid-dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sedanten para kiai, para sepuh, pilih sepuh, haji sepuh, para asatid, para hadirin, ugi para hadirat ingkang sami rawuh, khususipun panjenenganipun Bapak Haji Muslih dan seluruh dari kepengurusan Majelis Al Khairat, ingkang mugi-mugi majelis menika dados majelis ingkang berkah, majelis ingkang istiqomah, majelis ingkang saged menghantarkan hati-hati umat Nabi Muhammad untuk cinta dan rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenenganipun Bapak Haji Thohir, ugi panjenenganipun Gus Muzaka, Ustadz Maksum ingkang sampun maring ilmu dhateng kawula panjenengan, aparatur pemerintah ingkang rawuh, panjenengan Bapak Lurah, panjenenganipun Bapak Camat yang mewakili, Bapak Kapolsek yang mewakili, juga Ketua MPCNU Larak, dan sedanten para sepuh ingkang rawuh, khususipun mungkin pada malam hari ini kawula panjenengan difasilitasi, yang saya sangat senang sekali mendengar beliau dawuh bahwa tempat ini untuk kemaslahatan umat, bukan untuk pribadi tapi untuk kemaslahatan umat. Kagem majelis, kagem zikir, kagem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi niat saya pun beliau selalu dibimbing oleh taufik dan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan terus menjadi tempat ini tempat untuk menghantarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Panjenenganipun Bapak Sugeng Prayitno, ugi keluarga besaripun, para hadirin hadirat ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kawula panjenengan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kawula panjenengan saged sareng-sareng kempal dhateng menika majelis yang sibuk menyibukkan dirinya untuk kanjeng Nabi Muhammad, yang ngantuk memaksakan matanya untuk terjaga untuk mendengarkan kisah kemuliaan kanjeng Nabi Muhammad. Ingkang ada pekerjaan kadang-kadang kita tinggalkan karena apa? Kita merasa sibuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Busiri beliau mengatakan, wa idza sakhara al-ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'ada. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menundukkan manusia-manusia, ditundukkan manusia-manusia tersebut kepada orang yang selamat, kepada orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah,
orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang-orang yang saleh, mereka orang-orang yang jalannya adalah jalannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Busiri, orang yang ditundukkan oleh Allah kepada orang yang demikian itu, fa innahum su'ada'u, mereka itu adalah orang yang diberuntukkan oleh Allah. Kalau seandainya kamu panjenengan memiliki hati ditundukkan cinta kepada orang yang saleh, kalau seandainya kamu panjenengan memiliki harta kita korbankan untuk agar supaya membantu dakwahnya orang alim, kalau seandainya kamu panjenengan memiliki apapun yang kita miliki daripada daya dan upaya, walaupun daya upaya adalah hakikatnya milik Allah, Allah titipkan kepada kamu panjenengan kekuatan, kamu panjenengan dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecerdasan dan lain sebagainya daripada titipan Allah itu, lalu kemudian kamu panjenengan jadikan itu sebagai kepanjangan tangan untuk membantu langkah-langkah mereka orang-orang yang suada. Ketika kaum panjang diberikan kecenderungan yang demikian, fa innahum suada, maka jelas mereka golongannya adalah golongan orang yang selamat, wong sing sahid, wong sing bejo. Allahumma amin. Lalu bagaimana ketika kaula panjenengan pada malam hari ini, mulai dari sahibul baitnya, mulai daripada penggerak majelisnya, mulai dari para hadirin dan hadiratnya, yang mereka ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengeluarkan hartanya, mengorbankan waktunya, memaksakan matanya untuk terus berjaga. Kamulah panjenengan datang berbondong-bondong di tempat yang menjadi mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tundukkan kamulah panjenengan dari semua aspek kamulah yang ada pada kamulah panjenengan, ditundukkan karena dasarnya adalah karena Kanjeng Nabi Muhammad yang disebut dengan Sayyidus Su'ada, pemimpin daripada orang-orang yang beruntung, As-salahus salihin, orang yang paling soleh daripada orang-orang yang soleh. Maka jelas ketika kaum panjenengan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kaum panjenengan berkorban apapun untuk dapat datang di majelis yang semacam ini, fa innahum su'ada'u, maka mereka adalah orang yang diberuntukkan oleh Allah. Alhamdulillah. Para rawai yang diberahmati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kamu panjenengan tadi diajak oleh beliau untuk bagaimana mengintrospeksi diri kamu panjenengan yang selama ini mengaku menjadi pecinta Nabi. Si urip niku arep-arep hadis Kanjeng Nabi, bahwa anta ma'aman ahbabta, Kanjeng Nabi nantos dawuhaken, kamu bersama dengan orang yang kau cinta. Dan kita mengaku sebagai pecinta Kanjeng Nabi Muhammad, berharap kamu panjenengan kita terus golongane tiang-tiang yang tresno datang Kanjeng Nabi terus kumpul di kali Kanjeng Nabi leres menobaten. Alamat terbesar di dalam membuktikan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi adalah al-iqtidah wal ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi salah satu daripada kemuliaan yang ada pada Nabi adalah akhlaknya. Sampun dipun udari sekedik-sekedik kalian beliau Ustaz Imam Maksud.
Makanya kalau panjenengan muga-muga estu-estu ketika mendengar akhlakipun Kanjeng Nabi sing model ngoten niku awak dhewe niki terus melu-melu Allahumma belajar bebenah kalau panjenengan muga-muga saged kula niku saged sabar halim kados Kanjeng Nabi Allahumma ketika berkata niku sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Allahumma karena kalau panjenengan memahami Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam Al-Qur'an adalah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang begitu agung. Walaupun kalau panjenengan bisa menarik kesimpulan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu mulia bukan karena akhlaknya. Awak dhewe niku Pak Bu kalau pengen mulia mengikut Kanjeng Nabi. Para hadirin kalau kita itu pengen menjadi hamba yang dicinta oleh Allah, eratkan hubungan kamu dengan Rasulullah yang dicintai oleh Allah. Maka kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen tahu siapa orang yang mulia dan siapa orang yang tidak mulia di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka yang peranginya terbaik di antara manusia adalah yang peranginya mengikut-mengikor kepada Rasulullah Muhammad. Yang mengidolakan Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah mereka-mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia mulia dan tidak mulia menikah karena akhlaknya, ditinjau karena tingkah lakunya. Berbeda dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Awak dhewe itu adalah seonggok orang yang tidak memiliki apapun kemuliaan. Menjadi mulia kalau mensifatkan yang mulia itu pada diri Allah panjenengan. Kanjeng Nabi Muhammad itu mulia sebelum lahir niku sampun dimulyani. Dan sudah ada sebuah keterikatan yang ada pada Kanjeng Nabi. Nabi niku maksum. Nabi niku apa? Maksum dijaga daripada maksiat. Dari maksudnya maksum itu Nabi ini tak. Oke. Lek Kanjeng Nabi niku memang sifatnya apa? Maksum. Para Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah memang sudah mulia. Kalau memang itu asal kemuliaan, maka apapun yang berkaitan dengan yang mulia itu menjadi mulia. Itu kalau awak dhewe niki menungso itu mulia, lek bersifatkan sifat-sifat mulia. Kira-kira yang menungso pada menungso ini tapi supaya baik, supaya penjahat. Kira-kira mungkin membantu penjahat. Kenapa? Karena tidak di-cover dengan kemuliaan. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dikatakan, oh Kanjeng Nabi itu mulia karena akhlaknya yang mulia. Keliru, kurang tepat. Pasal pripun Kanjeng Nabi niku mulia memang aslinya Nabi itu adalah menjadi suri tauladan kemuliaan. Tahu mulia atau tidak itu karena adanya Nabi. Maka dari Kanjeng Nabi niku mulia karena akhlaknya niku kurang cocok, kurang pas. Yang tepat adalah akhlak apapun yang dilakukan oleh Nabi itu menjadi mulia dan menjadi apa yang bisa kita tiru karena sebab dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Sakumpomo senyum itu tidak menjadi perangai Nabi, sampai detik ini kita senyum tidak menjadi sedekah. Kita senyum tidak ada pahalanya. Tapi begitu itu adalah melekat pada orang-orang yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi yang mulia. Sallallahu alaihi Muhammad. Moga-moga kalau panjang kabeh ini estu-estu dipun templeki kalian sifat mulia Nabi. Allahumma. Ya masih boten saged kabeh ya diri-diri moga-moga Allahumma. Semakin hari belajar
41 hari sik tuwa mbah maneh swidak dina. Majlisan bendina masyaallah. Bulan waktu niku ketetesan hujan satos yang waktu bertahun-tahun ditetesi bolong. Mosok atine wong-wong rogo niki terus ditowetesi terus karo zikir sholawat dhateng Kanjeng Nabi terus ora bolong ora empuk atine ora dadi ati sing resik ati model nopo. Allahumma muga-muga niki kabeh niki terus istiqomah. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya Allah, pentingnya akhlak yang mulia itu luar biasa. Orang yang berakhlakul karimah itu nanti ketika diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika manusia itu ditimbang amalnya, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin. Orang yang kemudian amalnya, timbangan amal baiknya berat, bukan berat badan ya, bro, sing lemu-lemu bangga apa karo thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, dia berada pada satu kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan, tapi amal baik yang berat. Kalau khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya, kalau sampai orang itu timbangan amalnya itu ringan, lebih berat amal buruknya ketimbang amal baiknya, maka dia akan dijerumuskan, dihempaskan di neraka hatinya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita bertanya-tanya, kira-kira amal apa yang paling berat? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, ma min syai'in afdal fi mizanil abdil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada satu hal apapun amalan yang dikerjakan oleh manusia yang akan memberatkan timbangan amal baiknya nanti ketika di hari pertimbangan amal tersebut, yang melebihi daripada amal yang dilakukan di atas dunia, yaitu yang melebihi daripada husnul khuluq, akhlak yang mulia. Para rawuh yang diberkati dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan orang yang akhlaknya mulia itu akan menjadi orang yang beruntung yang luar biasa. Sayyidina Imam Yahya bin Mu'ad, beliau pernah mengatakan, husnul khuluq hasanatun, husnul khuluq hasanatun, akhlak yang mulia itu adalah hasanah, adalah kebaikan. La tadurru ma'aha kathratus sayyi'at, yang tidak dapat ternodai bersama dengan akhlak yang baik itu dosa-dosa yang banyak. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebaliknya, su'ul khuluq, akhlak seorang itu kalau sudah buruk, itu adalah sayyi'atun, nilai keburukan. La tanfa'u ma'aha kathratul hasanah, yang tidak akan manfaat bersama dengan akhlak yang mulia itu nilai-nilai amal-amal kebaikan dan ibadah. Paham belum? Wong lek akhlake Allah, wong lek akhlake sae, niku dengan akhlaknya yang begitu mulia, walaupun kadang-kadang ibadah ini wau rodok boten patek beres. Sampai niki ibadah beres apa ora? Sapa sing iso salat?
Halo, siapa yang sudah fasih dan bisa menjamin sholatnya adalah sholat terbaik? Ada? Ada yang menjamin sholat yang jenengan kerjakan adalah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini menangi apa ini? Ngakoni lek sik bobrok, sik belajar, nama panjenengan ape ngomong iya terus isin. Sallallahu Nabi Muhammad. Kita sadar amal ibadah Allah perintahkan sholat, bahkan sholat itu menjadi perkara yang terbesar di dalam agama. Nabi Muhammad mengatakan as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Faman agamaha faqad agamati. Yang mendirikan sholat, mendirikan bukan mengerjakan. Mendirikan artinya apa? Sesuai dengan syarat dan ketentuannya yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, baik dinilai dari zahir syar'i maupun batin hakikat. Angin berat. Halo. Faman agamaha faqad agamati. Yang mengerjakan atau yang mendirikan salat, mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad tarakati. Wa man tarakaha faqad hadalati. Orang yang meninggalkan sholat menghancurkan agama. Para hadirin hadirat, awak dhewe perlu sumber kestu sholat itu adalah satu-satunya perintah yang diberikan oleh Allah langsung kepada Nabi tanpa wasilah Jibril. Betul? Istimewanya sholat luar biasa, bahkan satu-satunya ibadah yang tidak mungkin ditinggalkan oleh orang yang di dalam hatinya masih ada iman dan ruh. Ruh nyawa masih ada di kandung badan, iman masih ada di dalam hati seorang manusia tersebut. Apapun alasannya, tidak diperbolehkan meninggalkan sholat. Sallallahu alaihi Muhammad. Mau Anda dalam keadaan genting peperangan, Allah dibimbing sholat khauf, bahkan sholat syiddatil khauf. Kecamuk perang itu kan sholat, bukan Pak? Jadi bom-boman kan sholat. Ono tak perintah-perintah sing lain yang begitu? Nggak ada. Hanya masalah sholat. Loro ini loh, masya Allah, model apa, tangan, kaki, buntung, hilang kabeh, getih, lumuran, wajib sholat gitu betul. Adapun caranya berbeda. Lek sholat dalam keadaan perang, ono tuntunane ada. Lek boten itu sampai 12 cara. Yang terkenal ada 4 cara. Bagaimana susunan dalam sholat khauf. Kemudian kalau seandainya dalam keadaan nggak mungkin, nggak ada wudhu, pakaian najis, badan najis, apakah meninggalkan sholat? Tidak. Ada namanya sholat hurmatul waktu, menghormati waktu nanti dikolok. Ketika kalau panjenengan sakit nggak bisa berdiri, maka boleh duduk, boleh sakit duduk, boleh berbaring ke kanan, boleh sakit ke kiri, boleh sakit telentang, boleh sakit telentang. Namanya isyarat mata, pakai isyarat, nggak bisa isyarat, disolati. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau sudah nggak bisa Pak, sudah nggak ada takdir. Mau benar sadar sendiri, gitu kan? Kalau ikut, oh nggak wajib sholat. Tapi selama orang ini masih sadar dan ada iman di dalamnya, wajib sholat mau dilakukan. Orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu sholat itu adalah perkara yang besar, diperintahkan. Medeni, bahkan sahabat itu pernah mengatakan, saya tidak pernah
melihat satu amalan yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tarkuhu kufrun ghairu sharih, yang meninggalkannya bisa berdampak kepada kufurnya seorang manusia kecuali adalah ibadah sholat. Saudara di mana? Para hadirin, pramila awak dhewe niku pun diperintah untuk sholat. Tapi selama ini sholat awak dhewe niku yo sing ngene iki. Belajar secara syariat menurut Gus Muzaka saben terus kita sekus. Namun jenengan perhatikan bacaan saya, pergerakan saya niki pun sesuai tuntunan syariat atau tidak diperhatikan, pun terus sesuai dengan fikih. Tapi Gus Muzaka betul sakit tersani bahwa mana sholatmu Allahu Akbar itu tetangga nih, Allahu Akbar sawi menimani, Allahu Akbar saya gimana wis masa iki terus esuk masa opo. Iki perasaan sing nang ibu-ibu barang ini. Bapak-bapak niki kadang-kadang pedus mau tak pangkal burung. Ini HP muni sholat tapi ngurusi HP ini lho. Sampai kan hakikatnya madhep datang Gusti. Loh, ini kan berarti kan tidak sesuai dengan tuntunan di dalam sholat. Termasuk saya ngomong barang kadang-kadang saya sering kecewa. Jujur mawon. Loh terus ya apa caranya awak dhewe niki ngibadah model ngene belajar, perbaiki. Perbaiki baik secara zahir maupun batin, syariat maupun hakikat, perhatikan baik-baik. Selalu belajar dan sempurnakan dengan akhlak yang baik. Kenapa kok akhlak yang baik? Ya tadi kan dikatakan oleh Sayyidina siapa Yahya bin Mu'adz, beliau mengatakan bahwasanya husnul khuluq, akhlak yang baik itu la tadurru, tidak akan tadurru menjadi hal yang lemah, menjadi hal yang tertutupi, menjadi hal yang tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di situ bersamaan dengan amal-amal yang tidak baik, ibadah-ibadah yang masih bobrok, artinya apa? Tetap menjadi timbangan amal yang sangat memberatkan amal baik kalau panjenengan Allahumma beda lek kualiane. Kalau suul khuluq, akhlak manusia itu tidak baik, buruk akhlaknya manusia, maka la tanfa'u ma'aha kasratul hasanat, boten manfaat. Walaupun dia itu menjadi orang yang ahli ibadah ngibadahi bobrok karena akhlake sing boten sae. Makanya Kanjeng Nabi niku dawuhaken suul khuluq yufsidul amala. Awakmu duwe akhlak sing boten sae akan merusak nilai amal panjenengan. Kama yufsidul khal'an asala, koyok dene al-khal niku lho cuka sing bakal merusak kualitas madu. Halo. Ono gelas niki isine madu. Menurut ahli menika adalah bernutrisi, kandungannya begini, manfaatnya begini. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran manfaat apa madu bagi kesehatan kaula panjenengan. Leres nggih? Sampai kei cuka rupane madu panggah ono. Tapi begitu Anda minum manfaat yang ada pada madu, bablas angin. Gak ono bekasih. Sallallahu alaihi Muhammad. Amin. Bisa curiga tidak manfaat. Kenapa? Rusak dengan adanya kandungan yang ada di dalam cuka madu itu kualitasnya habis.
Sallallahu alaihi Muhammad. Niki sing dawuh sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau panjenengan masih ahli ibadah luar biasa, ahli sholat, ahli sedekah, ahli ini, ahli itu, ahli puasa, tapi ternyata kelakuannya awak dewe datang menungso, datang sesama, datang tetangga, datang teman, datang orang lain, bobrok tidak diperhatikan. Hati-hati Pak. Ini pernah ditanyakan di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad. Orang itu ini ahli puasa, ahli qiyamul lail, lek pengingat, kanat qawamah, sawamah. Ditanggalan pripun Kanjeng Nabi tangga kula niki. Walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi wong wedok niki sayang namung sitok, masih wong ahli ibadah. Senengane nglarani atine tanggane menggunakan lisane sing wadon. Ono. Teko. Wong sing modern itu niki para lawan dipun rahmati Allah. Dipun tanggetaken dhateng Kanjeng Nabi. Pripun nasibne wong niki Kanjeng Rasul? Kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha fa hiya binnar. Ora ono nabi wong sing modern niki panggonan nang neraka. Alhamdulillah ini. Saiki kok tanggal kira-kira jaga akhlak penting ora badar. Penting ora badar. Penting pol. Kadang-kadang kula niku delok tiyang niku masyaallah memperhatikan pokoknya piye aku nang rasane bisa Allah ibadahku piye, tapi kalau tanggane gak tau diperhatikan iki kleru. Muasyarah bainan nas itu tidak diperhatikan, hati-hati. Penting hubungan horizontal vertikal ya, tapi horizontalnya jangan pernah terlupakan. Dan ini akan menjadi sebuah percontohan bahwa ternyata Islam itu betul-betul mengajarkan kedamaian. Islam itu mengajarkan tata krama yang baik. Islam itu mengajarkan menghargai orang baik. Islam itu mengajarkan untuk menjaga hal-hal yang dapat menyakiti orang lain. Itu ajaran Islam, bukan ajaran hukum kepolisian. Saudara di mana? Pranila, kalau kalian muka-muka sakit belajar dengan adanya majelis-majelis yang kita hadiri seperti pada malam hari ini, muka-muka esu kalau panjenengan semuanya ini diparingi istiqomah. Hati-hati ya namanya. Sampai itu Pak Bu, kadang-kadang hadir majelis model yang ini terus merasa bangga. Akui dan majelis Al-Khairati 43 malam dia kira bolong. Saiki oleh boli berdina yora bolong. Alhamdulillah. Iki umah mereka kali joglo ini. Beliau orang lihat dia joglo model kata ini, wah ini adalah kebaikan Bu. Hati-hati dengan tipu daya syaitan yang demikian. Ketika kalau panjenengan tidak berhasil dijegal oleh iblis untuk melakukan kebaikan, langkah iblis selanjutnya adalah menghancurkan nilai amal. Saudara di mana? Ayo bisik langsung dari bisik lah. Masuk ke majelis itu mosok keber itu jadi wali sana. Bio-bio sing lumrah wong itu ya kadang teko kadang ora. Ngono ada teko terus itu darane awakmu wong nganggur. Divisi iblis model ngoten niku Pak. Akhirnya gak budal. Lah iki wis berhenti iblis itu selain ada semua. Wes balik kasih orang baik. Tapi lek engkel divisi karo sing jenenge iblis niku ora sampe. Kudu muda. Berangkat. Ini iblis itu tetap nonton. Malah komandannya saya berkata bisi. Nah, awak mungkin aja di bawah stop. Nenek ngomel ini. Betul.
Nek wong liya tak bisnis bareng. Tapi awakmu iki masyaallah jan. Oh, surga terus jenenge awakmu nggak bela iki. Kaplingan surga itu adalah milik Anda. Belum maju nanti diteko bensin dewi. Nah, saya ngurus di bensin ini merasa lebih baik daripada apa? Orang lain bangga saya mengorganisasi ini. Hati-hati ketika ditanamkan oleh iblis. Iblis itu sampai itu lagi kandari masalah hadis, kandari masalah Al-Quran, kadang-kadang masalah tulis. Saya aneh omongan iblis kan. Kok menolong ini bisa frekuensi terus cocok karo omongan itu. Jadi Imam Biron bin Murrah itu beliau pernah mengatakan qala iblis. Begini, dawe iblis. Jare ini apa? Iblis. Cocote iblis. Masuk gawe. Iblis musuh awak dhewe. Iki lho mboten. Antum mungkin kalau insyaallah musuh awak dhewe yang nyata itu setan itu. Apa yang dikatakan? Kok beliau. Bocah ini nanti ngomong ya benar. Izas tamkantu min ibni Adam thalathan asabtu minhu hajati. Leksa umpama aku ini berhasil memberikan pengaruh kepada manusia anak Adam ini 3 perkara, maka asabtu minhu hajati, kepentinganku untuk mengganggu, menggeserkan dia, menggelincirkan dia, niku sampun selesai. Mission complete. Misinya komplit. Wis usah. Kira-kira iblis itu ya dengan kota juga kita dia apa dibutuhkan tak frekuensi. Lakuanku kalau lakuan itu sepodo. 3 perkara. Apa yang pertama? Idza nasya dzunubah. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia mulai suka melupakan dosanya. Apa ini mau ngebat dosa atau beran? Lali apa kelingan? Lali apa kelingan? Aku tahu dosa-dosa ini lali apa kelingan? Sing eling karo sing lali karo pundi? Sing lali karo sing kelingan karo sing lali karo pundi? Lali kadang-kadang yo ora sadar nyadari lah apa dhewe gawe apa? Nggih mboten? Lah nek manungsa niku sampun nglampahi dosa kok lali karo dosane. Lupa bahwa dia itu ahli maksiat, lupa kalau dia itu orang yang tidak taat, lupa kalau dia itu adalah manusia yang lemah, yang tidak pernah beres urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala perihal kemaksiatan. Lupa akan hal itu. Mali-mali modern ini wakafuru amala. Banyak amalnya. Sholat jamaah gak tau betul. Hadir majelis taklim modern ini sudah tidak dinyanyi kabeh lah. Romulan. Ini kalau haji muslim pinter gayanya 60 hari. Mari kita tambahin nanti. Nanti ditutup di malam tahun. Bukan dulu baru tahun baru naik raya terus. Pinter lagi. Jadi sampai lagi. Orang yang diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala digawe kamu panjenengan amal niku kathah, salate kathah, ngajine kathah, sedekah kathah, taklimipun kathah, terus sampai akhirat lali awak dhewe niku wong sing penuduh. Kelingane karo ganjaran tok. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Wa ujiba bi ra'yi. Dia memiliki satu penyakit yang ditancapkan oleh iblis, pengaruh besarnya iblis yang telah teruji. Artinya teruji itu iblis itu kena iki ya. Pengalaman pribadi ini iblis itu dendamnya kudu kok kae kudu melu kowe aku.
aku ini bisa cilaka iki. Maka bagaimana saya akan mencilakakan orang lain? Ya, kudu koyo aku. Kenapa penyakit iblis? Ujub. Ujub itu ujub ya. Ujub. Ujub niku apa? Bangga di diri. Niku lek oleh penyakit bangga, niku umum merembet. Karena ujub itu adalah aslul takabur, adalah pangkalnya takabur. Mari ngono aslul riya, asalnya riya itu ya sama ujub. Ngeten. Sampai bisa bedane enggak antara tiga sifat ini? Ujub, takabur, kali riya. Sakit bedane napa? Sing jenenge ujub niku bangga diri. Dia merasa bahwa dirinya baik, amalnya sudah benar. Kemudian itu ada pada diri manusia, engko biasa nih terus pengen butuh dengan wong liya lek awakmu niki lho tapi. Iku jenenge riya. Niku langkah kedua to, Bu. Niku jenenge apa? Riya. Awakmu rasa udah di sholatnya Masya Allah jangan begini. Terus iblis dereng mari diterusne dalane. Akhirnya dalam masjid budal masjid dulu masjid dikira kok harus piye. Coba jangan sholat dulu. Saudara di mana? Nah, boleh nak berikan kotaan masjid itu dulu masjid sepi justru berada di yang gue kayaknya dua kali bikin contoh hati ini tapi itu tidak dilihat. Perasaan dalam hatinya tidak dilihat. Dia lebih mementingkan pandangan manusia daripada pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesemangatannya dia adalah ketika dilihat oleh tetangga. Tidak sholat TV namun orang ini orang kali awasan tok, wabar, irit prai. Karena masjid, wah, rida, imamah, jubah, siwak, wabar, takbir tubuh, Allah, sobi, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir rojak. Kenapa? Allah. Ya Allah, itu semuanya adalah tipu apa? Pada mau ini terus kok akhirnya sekarang selalu ke masjid kok sudah penting kali ya kalau kiriya aja tarkul amal li ajrinas. Anda meninggalkan amal karena manusia itu justru syirik. Bahaya malah justru itu adalah ainur riya, adalah pangkalnya riya itu sendiri. Makanya para ulama yang dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala, lek urung iso ikhlas anjir amal. Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan, "Man qaddama al-ikhlas 'ala al-amal", orang yang selalu memperhitungkan, mendahulukan masalah ikhlas sebelum amalnya, ma tayassara lahu amal, orang bakal iso amal. Lalu terus ono apa carane? Amal. Beramallah kamu, tsumma tutalibu fihi ikhlas. Di dalam amalmu belajarlah untuk apa? Ikhlas. Sallallahu alaihi Muhammad. Niku dia lek sing jenenge takabur dimulai dari ujub, berbangga kepada dirinya, berbangga kepada perlakuannya dengan ibadahnya, kekayaannya, kegantengannya, pakaiannya, mobilnya, dan lain sebagainya. Boleh bangga, mari bangga. Kebanggaannya ini selain ditunjukkan kepada manusia agar dilihat, pengen ngerendahkan manusia yang lain, menyakitkan hati orang lain, menghancurkan orang lain dengan apa yang menjadi keistimewaan dirinya. Itu jenenge sombong, takabur. Makanya rukune napa ujub niku wonten kalih. Diri orang tersebut dan sesuatu yang dibanggakan. Tapi kalau takabur, diri orang tersebut, sesuatu yang dibanggakan, plus orang yang disakiti. Sallallahu alaihi Muhammad. Loh, pramila menika para ramu iblis niku ngomong
dosane, sing nomor loro akeh amale, mari ngoten takjub karo amale, karo pendapate, dengan prinsipnya dia selalu takjub dengan omongannya sendiri, dia selalu takjub dengan pendapatnya sendiri, merasa ini adalah paling berjasa dan lain sebagainya. Niku iblis ngomong, lek wong iki ana telu perkara iki, aku wis leren karo iki. Iblis ngomong nggak dulu pada ini. Kenapa? Kasar. Sojian ini orang menurut ini, benar maksudnya. Saudara Nabi Muhammad. Dan pramila menikah para rabu, para hadirin hadirat dengan ibu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mugi-mugi kalau panjenengan dengan berkat majelis yang semacam ini, bukan kita merasa bangga. Terus kemudian kita merasa ahli taat, sing dosa niku wau, ahli maksiat itu adalah orang ahli neraka dan sebagainya. Jangan. Anda harus punya keyakinan bahwa bisa jadi manusia-manusia mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermaksiat itu, mereka adalah orang yang diberikan kesempatan oleh Allah dengan kemaksiatannya bisa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang dengan sebab kemaksiatannya dia merasa hina dengan kemaksiatannya, maka lebih baik daripada orang yang taat dengan ketaatannya dia merasa mulia. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan, "Rubba maksiatin awratan ghillan wa kisara khairun min ta'atin awratan 'izzan wa istikbara." Orang berapa banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu akan menjadi lebih baik daripada ketaatan ketika kapan? Ketika mencetuskan membawa satu perasaan dengan maksiat dia merasa hina, tidak merasa lebih baik daripada orang lain, lalu dia itu hatinya terpecah di hadapan Allah, bertobat di hadapan Allah karena sebab apa? Kelingan karo dosanya. Wong lek kelingan karo dosanya kira-kira gak bakal gedhe mantulah. Wong lek kelingan karo dosanya terus gak bakal wong iki dadi wong sing sombong, wong sing takjub kepada dirinya. Kenapa? Kelingan terus karo dosanya. Kondisi yang semacam ini adalah ketika Allah memberikan kemaksiatan kepada seorang, ini adalah keinginan baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Allah memberikan kepada orang tersebut nilai-nilai ketaatan, tapi justru dengan taatnya kiambar ini kok merasa izzat wa istikbar. Bisa sedekah, alhamdulillah, untuk masjid mereka tak sumbang orang bertanggung. Awak mungkin gak tahu pengen orang jadi gelandangan kan. Amalnya taat, amalnya saya, tapi merasa izzat, merasa mulia, lalu takabur, sudah finish. Ini jauh di bawah kemaksiatan yang mencetuskan seperti yang awal tadi. Ya, pramila kalau lanjut muka-muka sis lanyah lantai dosa ini belajar sampai belajar daripada dosa-dosa yang pernah diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan itu adalah dosa-dosa yang membawa kita merasa hina, merasa kita tidak menjadi apa-apa, merasa kita itu adalah orang-orang yang biasa, orang-orang yang tidak harus dimuliakan. Cukup mencari kemuliaan di mata Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggapai ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Pun mugi-mugi majelis menikah diterusakan majelis yang berkah dari Allah, ikut tampi dari Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan tempat ini menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah, menjadi tempat turunnya para malaikat yang tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sertakan hidayah di dalam hati mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala gampangkan urusan kamu panjenengan, utang-utang kamu panjenengan diselesaikan oleh Allah, diberikan jalan keluar kemudahan oleh Allah. Allah panjenengan putra putri dijadikan anak-anak yang saleh-salehah, dan yang sebahipun di dunia maupun nanti di akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mugi-mugi kaulah panjenengan semua yang punya kesulitan, semua yang dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sedang menerima ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala antaskan daripada semua bala. Amin Allahumma amin. Terutama saudara-saudara Allah panjenengan
yang ada di Palestina, mereka para saudara-saudara Islam seiman, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pertolongan dengan segera. Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kaum muslimin untuk bersama-sama menghancurkan daripada orang-orang yang memiliki kafarata wal musyrikin, orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Amin amin Allahumma. Sehingga mereka tidak pantas mendapatkan tobat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para hadirin yang dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dikasih panjang umur. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan. Mudah-mudahan Bapak Abah saya Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'bud diurunkan panjenengan mugi-mugi dipun paringi panjang umur dari Allah dan keberkahan umur saking Allah, dipun sembuhkan dari penyakitnya. Amin Allahumma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Panjang umur kaula panjenengan sedang mati dalam keadaan husnul khatimah. على هدينية وعلى كل نية صالحة نوينا كما نوى أصوافنا ورجالنا الصالحون أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Amin. Ini saya berdoakan awal akhir tidak berpendapat akhir mengatur urusan dari masalah saya dan Allah yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.